Dari 277 juta penduduk di Indonesia, hanya sekitar 18 juta atau 6%-nya saja yang berhasil menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi. Kebanyakan orang tua yang menyekolahkan anaknya hingga perguruan tinggi berharap bahwa perguruan tinggi dapat menjamin masa depan anaknya dan membuat mereka bisa mendapatkan pekerjaan dengan lebih mudah. Secara logika, seharusnya mahasiswa-mahasiswa ini memiliki competitive advantage di pasar tenaga kerja. Karena ya basically mereka adalah hidden gem yang punya sesuatu yang nggak dimiliki sama mayoritas orang pada umumnya. Namun, fakta berkata lain. Dari 7,1 juta pengangguran di Indonesia, sekitar 1 juta diantaranya adalah lulusan perguruan tinggi. Artinya, ada 1 juta lulusan perguruan tinggi yang berharap bisa mendapatkan pekerjaan dengan lebih mudah karena gelarnya. Justru, mereka masih sama sulitnya dengan orang-orang yang hanya lulusan SMA atau SMK. Yang jadi pertanyaan, kenapa sih hal ini bisa terjadi? Faktor apa saja yang membuat 1 juta lulusan perguruan tinggi di Indonesia itu sulit mendapatkan pekerjaan? Sebelum kita bahas lebih jauh, kita coba samakan definisi dulu ya. Sebenarnya, pengangguran itu apa sih? Menurut BPS, pengangguran adalah penduduk di usia produktif atau 15 tahun ke atas yang tidak bekerja, tetapi sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha baru, atau sudah diterima bekerja, tapi belum mulai bekerja. Buat mengkategorikan apakah seseorang termasuk ke dalam kategori pengangguran atau tidak, ada 3 kriteria utama yang harus mereka penuhi. Pertama, usia produktif. Biasanya berada dalam rentang usia tertentu yang dianggap mampu bekerja, misalnya 15-64 tahun. Kedua, aktif mencari pekerjaan. Telah melakukan upaya untuk mencari pekerjaan, seperti melamar pekerjaan atau sekedar mengupdate CV dan menghadiri wawancara. Ketiga, tidak bekerja, tidak memiliki pekerjaan tetap atau pekerjaan paruh waktu yang menghasilkan pendapatan. Mungkin beberapa dari kalian mulai bertanya-tanya, kalau gue punya temen yang no lab, kerjaannya setiap hari main Mobile Legends di warkop dan nggak berusaha buat dapetin pekerjaan, sebenarnya orang-orang kayak gitu, itu termasuk ke pengangguran nggak sih? Jawabannya, nggak. Mereka nggak masuk ke dalam kategori pengangguran. Kok bisa? Orang-orang no-lab ini tidak bisa disebut pengangguran karena mereka tidak aktif mencari pekerjaan. Seorang bisa disebut pengangguran kalau mereka melakukan usaha untuk mendapatkan pekerjaan, mulai dari update CV, melamar pekerjaan, atau wawancara kerja. Orang-orang yang tidak aktif mencari pekerjaan biasanya dikategorikan sebagai bukan angkatan kerja. Kategori ini tidak hanya untuk orang-orang no-lab tadi ya, ibu rumah tangga, ataupun pensiunan, ataupun pelajar dan mahasiswa, itu termasuk ke dalam kategori bukan angkatan kerja. Jadi, angka 7 juta yang disebut di awal, itu adalah orang-orang yang memenuhi 3 kriteria tadi. Usia produktif, aktif melamar pekerjaan, dan tidak bekerja. Kalau kita masukin orang-orang no-lab di sini, gue yakin angkanya bakal jauh lebih besar dari sekedar 7 juta orang. Beberapa waktu ke belakang, gue sempat melihat ada satu konten yang viral di sosmed yang bercerita tentang lika-liku susahnya mencari kerja di era Gen Z. Video ini berkisah tentang seorang mahasiswa dari Universitas Indonesia. Mahasiswa ini cerita kalau dia magang di Freeport, salah satu perusahaan tambang terkemuka di dunia. Katanya sih, dia magang di sini tujuannya supaya nanti setelah selesai magang dan lulus kuliah, dia bisa segera langsung dapat pekerjaan. Setelah mahasiswa ini menyelesaikan magang dan lulus dari kampusnya, realita berkata sebaliknya. Dari ratusan lamaran pekerjaan yang dia kirimkan kepada perusahaan, dia tidak mendapatkan satupun offering letter. Impossible. Waktu pertama kali gue dengar cerita ini, jujur gue kaget banget sebenarnya. Gimana enggak? Karena dia, mahasiswa ini, lulus di Universitas Indonesia, salah satu PTN top di Indonesia, cum laude juga, dan magang di perusahaan yang terkemuka di dunia. Namun dia masih saja susah buat dapat pekerjaan. Yang bikin gue lebih kaget lagi, banyak orang di kolom komentar yang justru malah nyalahin anaknya. Kurang kerja keras lah, kurang berusaha lah, kurang bersyukur lah, dan lain sebagainya. Fenomena ini pun akhirnya bikin gue bertanya-tanya. Sebenarnya kenapa sih banyak netizen yang justru malah bilang pengangguran itu karena kurang kerja keras? Fenomena ini sebenarnya bisa dijelasin sama salah satu teori psikologi sosial yang disebut teori atribusi. Teori ini ngejelasin gimana orang menginterpretasikan perilaku dan kejadian, termasuk kesuksesan dan kegagalan seseorang. Teori ini ngejelasin kalau kita cenderung mengaitkan penyebab sesuatu kejadian pada faktor internal, seperti kemampuan, kepribadian, atau usaha, dan juga faktor eksternal, seperti keberuntungan, situasi, atau kesulitan. Di konteks pengangguran, teori atribusi menjelaskan bahwa orang yang percaya pada internal locus of control
yaitu keyakinan bahwa individu memiliki kendali atas hidupnya sendiri, cenderung mengaitkan pengangguran dengan faktor internal, seperti kemalasan atau kurangnya usaha. Mereka percaya bahwa orang yang bekerja keras pasti akan sukses dan mendapatkan pekerjaan. Lalu, apakah salah kalau misalnya kita menyalahkan pengangguran karena individual aspek? Sebenarnya nggak juga sih, karena ya in the end juga ada orang-orang yang memang sulit mendapatkan pekerjaan karena ya dia bermalas-malasan atau ya apply pekerjaannya asal-asalan. Tapi akan menjadi salah juga jika kita mengeneralisir hal ini, karena pada akhirnya pengangguran atau tidaknya seseorang mendapatkan pekerjaan atau tidaknya dia itu tidak hanya ditentukan dari seberapa besar usaha yang dia berikan, karena ada banyak sekali faktor eksternal yang mempengaruhi apakah seseorang ini bisa mendapatkan pekerjaan ataupun tidak. Dari beberapa sumber yang gue baca, memang sebetulnya banyak sekali jenis pengangguran yang dikelompokkan oleh berbagai ahli. Tapi, di sini gue bakal coba point out beberapa jenis pengangguran yang mungkin relate sama kondisi yang sedang terjadi di Indonesia. Pertama, pengangguran friksional. Pengangguran ini terjadi karena orang yang berpindah pekerjaan atau baru memasuki pasar tenaga kerja. Misalnya, ada orang yang mau switch karir dari pekerjaan satu ke pekerjaan kedua, itu juga dia bisa dikategorikan sebagai pengangguran jika dia memang resign pada saat itu. Atau mungkin juga tentang fresh graduate, yang dia baru banget lulus dan sedang berusaha apply pekerjaan. Yang kedua, pengangguran struktural. Pengangguran yang terjadi karena ketidakcocokan antara keterampilan pekerja dengan kebutuhan perusahaan. Misalnya, di satu perusahaan ada lowongan untuk divisi tech ya, yang memang skill-nya dibutuhkan untuk skill coding, UI UX, dan lain sebagainya. Tapi kandidat ini tidak memiliki kemampuan yang berkaitan dengan kebutuhan perusahaan. Yang ketiga, pengangguran siklis. Pengangguran yang terjadi karena siklus bisnis, yaitu fluktuasi ekonomi antara periode ekspansi dan resesi. Contohnya, seorang pekerja konstruksi di Bali kehilangan pekerjaan karena pandemi COVID-19 yang menyebabkan penurunan jumlah wisatawan. Industri pariwisata yang lesu berdampak pada sektor konstruksi dan mengakibatkan banyak proyek pembangunan dihentikan. Ia menjadi pengangguran siklis karena kondisi ekonomi yang sedang lesu. Keempat, pengangguran histeresis. Pengangguran yang terjadi karena periode pengangguran yang lama dapat menyebabkan pekerja kehilangan keterampilan dan motivasi, sehingga sulit bagi mereka untuk kembali mendapatkan pekerjaan. Misalnya, ada orang yang udah lama banget nih nganggur, itu misalnya 5-10 tahun, ketika dia berusaha untuk apply lagi, mungkin peluang dia untuk mendapatkan pekerjaan pun akan sulit. Karena dari sisi skill, gitu ya, dia pun mungkin sudah lebih tumpul skillnya dibanding 10 tahun yang lalu, dan dari sisi recruiter pun mungkin akan bertanya-tanya, kenapa orang ini bisa break karirnya dalam 10 tahun. Atau mungkin bisa juga dengan ibu rumah tangga yang memutuskan untuk break karir selama 5 tahun, ketika dia masuk lagi ke industri, mungkin dia akan juga mengalami kesulitan yang sama seperti orang yang lainnya. Kelima, pengangguran insider-outsider. Pengangguran ini terjadi karena pekerja yang sudah bekerja, insider, memiliki keuntungan dibandingkan penganggur, outsider, dalam mendapatkan pekerjaan. Biar lebih kebayang, gue bakal coba simulasi ini nih. Bayangin ada satu lowongan pekerjaan untuk sosial media spesialis di perusahaan A. Ada 2 orang yang lagi mau apply di perusahaan ini. Orang pertama, dia adalah junior, fresh graduate, belum punya banyak pengalaman, magang juga baru 1-2 kali, dan usianya pun juga tergolong masih sangat muda ya, karena dia betul-betul baru lulus. Orang yang kedua, dia adalah orang yang sudah senior, 5 tahun pengalaman di sosial media, sudah menghandle banyak proyek, dan portofolionya pun sudah sangat banyak. Ketika melamar pekerjaan, itu ada semacam kesenjangan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Karena ya, mereka bersaing untuk satu posisi yang sama, tapi starting point mereka itu sangat jauh berbeda. Meskipun memiliki kualifikasi yang sama, perusahaan cenderung memilih karyawan yang sudah berpengalaman karena dianggap lebih produktif dan memerlukan sedikit pelatihan. Lulusan baru mengalami pengangguran insider-outsider. Di akhir video ini, gue nggak akan muluk-muluk ya untuk memberikan saran strategis atau langkah strategis yang bisa kita lakukan, ataupun rekomendasi kebijakan publik yang bisa diterapkan oleh pemerintah. Gue di sini mau coba fokus aja ke satu langkah pasti yang bisa kita coba lakukan untuk mengatasi isu ini. Aware and acknowledge the existence of structural barrier. Memang di beberapa kasus, pengangguran itu bisa saja disebabkan oleh individual hindrance, seperti orangnya yang malas-malesan, dan memang dia tidak sungguh-sungguh dalam mencari pekerjaan, atau sudah melamar ke banyak pekerjaan, tapi dia asal-asalan juga secara cover letter ataupun CV-nya. Tapi, kita nggak bisa mengeneralisir
bahwa semua pengangguran seperti itu. Stop bilang pengangguran hanya karena kurang kerja keras. Stop bilang pengangguran hanya karena bermalas-malasan. Dan stop juga bilang kalau pengangguran adalah hanya karena kurang bersyukur. Karena pada akhirnya, kita nggak akan bisa betul-betul membayangkan bagaimana struggling orang ini sampai kita bisa merasakan strugglingnya itu sendiri.